shocker. Well, this is going to be a short-lived experience, isn't it? Coming from a long, long way back, Quartararo is going to lose second place. Perang dingin Rossi dan Marquez, cara tim VR46 bajak Acosta untuk cegah alien raih gelar ke-10. Sepuluh tahun berlalu tetapi ketegangan antara Valentino Rossi dan Marc Marquez masih terasa pada MotoGP 2025. Valentino Rossi dan Marc Marquez belum benar-benar damai setelah hubungan mereka mengalami keretakan pada 2015 silam. Permusuhan antara rider bintang dari Italia dan Spanyol itu memuncak pada balapan di sirkuit Sepang, Malaysia atau yang dikenal Sepang Clash. Saat itu, Rossi divonis bersalah setelah mengadang Marquez yang berujung terjatuhnya si bayi alien dari motornya. The Doctor akhirnya dihukum pada balapan terakhir di Valencia dengan start dari posisi paling buncit dan gagal juara. Padahal Rossi memimpin klasemen hingga jelang seri terakhir dan hanya membutuhkan finish ketiga untuk meraih gelar juara dunia yang ke-10 dalam karirnya. Namun, Rossi cuma bisa finish keempat sementara Marquez menjadi pengawal Jorge Lorenzo yang akhirnya memenangi balapan untuk menjadi juara. Sempat mereda, perseteruan memanas lagi setelah Marquez menyinggol Rossi sampai terjatuh pada balapan MotoGP Argentina 2018. Kendati kemudian terlihat berjabat tangan, hubungan antara keduanya tak pernah benar-benar menunjukkan bahwa perdamaian telah terjadi hingga sekarang. Marquez masih dicemooh penggemar Rossi sampai sekarang dan tidak ada upaya darinya untuk mencegah agresivitas Lautan Kuning terhadap si musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan menjadi ungkapan yang pas mengingat tahun lalu Rossi malah makin menjadi dengan menyebut Marquez sebagai pembalap paling kotor yang pernah dihadapinya. Apa kata Marquez? Ketika sesuatu tidak hanya bergantung pada satu orang, Anda tidak bisa mengatakan, "Tidak, saya tertarik," kata Marquez kepada mikrofon DAZN, dilansir via Crash.net. Kebencian kepada Marquez masih terjadi ketika ia berhasil memenangkan balapan pada MotoGP Italia 2025. Alex Marquez sebagai adik pun ikut terkena getahnya. Persaingan antara Rossi dan Marquez memanas lagi seiring laju Marquez untuk menyamai torehan 9 gelar juara dunia milik Valentino Rossi. Gelar MotoGP 2025 memang terlihat hampir pasti jatuh ke tangan Marquez setelah dominasi yang ditunjukkan hingga paruh musim. Demikian juga rekor kemenangan terbanyak. Rossi menang 89 kali di kelas utama sedangkan Marquez meraih 69 kemenangan setelah balapan MotoGP Jerman akhir pekan lalu. Saya tidak tahu berapa banyak kemenangan yang diraih, legenda MotoGP, Giacomo, Agostini dan Valentino, kata Marquez. Mencapai 89? Saya melihatnya sebagai sesuatu yang sulit. 7 gelar juara dunia MotoGP? Saya melihatnya lebih mudah, ujarnya. Masih ada 11 balapan musim ini dan setidaknya 21 balapan musim depan untuk dilalui Marquez dengan motor Ducati yang mendominasi. Melihat penampilan impresif Marquez musim ini bukan tidak mungkin jika gelar ke-10 bisa diraih dan sekaligus rekor kemenangan terbanyak. Sosok senior di paddock MotoGP, Carlo Pernat, bahkan menyebut Rossi mulai melihat sosok anti Marc Marquez dalam diri pembalap lain. Ini sehubungan dengan rumor ketertarikan tim VR46 untuk merekrut Pedro Acosta meski si hiu dari Mazzaron bukan pembalap Italia apalagi produk Akademi Tafulia. Saya pikir Phil dapat melihat dalam diri Pedro Acosta apa yang Marc Marquez lakukan untuknya, kata Pernat. Acosta sekarang dan Marquez dulu adalah pesaing muda yang akan mencegah sang juara dunia meraih 10 gelar, ujar Pernat. Tim VR46 tampaknya berusaha membajak Acosta meski sang pembalap masih terikat kontrak dengan KTM hingga musim depan. Manajer tim VR46, Pablo Nieto, tidak menutupi ketertarikannya kepada juara dunia 2 kali berusia 21 tahun itu. Pedro adalah pembalap yang, jika Anda melihat ke sekeliling pit lane, saya rasa semua orang menyukainya, kata Nieto dilansir bolasport.com dari Corse di Moto. Dia pembalap yang memiliki masa depan cerah di MotoGP. Kami selalu terbuka untuk apapun. Memang benar kami memiliki kontrak dengan kedua pembalap kami, Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio, tetapi kita tidak pernah tahu, pungkas Nieto.
Marc Marquez kembali mendominasi sirkuit Sachsenring hari Minggu ini. Pembalap Ducati ini kembali membuktikan kehebatannya sebagai raja trek Jerman dengan mencatatkan lap tercepat dengan catatan waktu 1:27.04. Dengan catatan waktu ini, pembalap kelahiran Cervera ini telah mencatatkan 69 lap tercepat sejak bergabung dengan MotoGP, meskipun ia masih tertinggal dari legenda motor lainnya. Berikut adalah para pembalap dengan lap tercepat terbanyak di kelas Premier Kejuaraan Dunia. Sebuah rekor yang telah Rossi kumpulkan selama 16 musim di kelas Premier. Sepuluh tahun berlalu tetapi ketegangan antara Valentino Rossi dan Marc Marquez masih terasa pada MotoGP 2025. Valentino Rossi dan Marc Marquez belum benar-benar damai setelah hubungan mereka mengalami keretakan pada 2015 silam. Permusuhan antara rider bintang dari Italia dan Spanyol itu memuncak pada balapan di sirkuit Sepang, Malaysia atau yang dikenal Sepang Clash. Saat itu, Rossi divonis bersalah setelah mengadang Marquez yang berujung terjatuhnya si bayi alien dari motornya. The Doctor akhirnya dihukum pada balapan terakhir di Valencia dengan start dari posisi paling buncit dan gagal juara. Padahal Rossi memimpin klasemen hingga jelang seri terakhir dan hanya membutuhkan finish ketiga untuk meraih gelar juara dunia yang ke-10 dalam karirnya. Namun, Rossi cuma bisa finish keempat sementara Marquez menjadi pengawal Jorge Lorenzo yang akhirnya memenangi balapan untuk menjadi juara. Sempat mereda, perseteruan memanas lagi setelah Marquez menyinggol Rossi sampai terjatuh pada balapan MotoGP Argentina 2018. Kendati kemudian terlihat berjabat tangan, hubungan antara keduanya tak pernah benar-benar menunjukkan bahwa perdamaian telah terjadi hingga sekarang. Marquez masih dicemooh penggemar Rossi sampai sekarang dan tidak ada upaya darinya untuk mencegah agresivitas Lautan Kuning terhadap si musuh bebuyutan. Musuh bebuyutan menjadi ungkapan yang pas mengingat tahun lalu Rossi malah makin menjadi dengan menyebut Marquez sebagai pembalap paling kotor yang pernah dihadapinya. Apa kata Marquez? Ketika sesuatu tidak hanya bergantung pada satu orang, Anda tidak bisa mengatakan, "Tidak, saya tertarik," kata Marquez kepada mikrofon DAZN, dilansir via Crash.net. Kebencian kepada Marquez masih terjadi ketika ia berhasil memenangkan balapan pada MotoGP Italia 2025. Alex Marquez sebagai adik pun ikut terkena getahnya. Persaingan antara Rossi dan Marquez memanas lagi seiring laju Marquez untuk menyamai torehan 9 gelar juara dunia milik Valentino Rossi. Gelar MotoGP 2025 memang terlihat hampir pasti jatuh ke tangan Marquez setelah dominasi yang ditunjukkan hingga paruh musim. Demikian juga rekor kemenangan terbanyak. Rossi menang 89 kali di kelas utama sedangkan Marquez meraih 69 kemenangan setelah balapan MotoGP Jerman akhir pekan lalu. Saya tidak tahu berapa banyak kemenangan yang diraih legenda MotoGP, Giacomo Agostini dan Valentino, kata Marquez. Mencapai 89? Saya melihatnya sebagai sesuatu yang sulit. 7 gelar juara dunia MotoGP? Saya melihatnya lebih mudah, ujarnya. Masih ada 11 balapan musim ini dan setidaknya 21 balapan musim depan untuk dilalui Marquez dengan motor Ducati yang mendominasi. Melihat penampilan impresif Marquez musim ini bukan tidak mungkin jika gelar ke-10 bisa diraih dan sekaligus rekor kemenangan terbanyak. Sosok senior di paddock MotoGP, Carlo Pernat, bahkan menyebut Rossi mulai melihat sosok anti Marc Marquez dalam diri pembalap lain. Ini sehubungan dengan rumor ketertarikan tim VR46 untuk merekrut Pedro Acosta meski si hiu dari Mazzaron bukan pembalap Italia apalagi produk Akademi Tafulia. Saya pikir Phil dapat melihat dalam diri Pedro Acosta apa yang Marc Marquez lakukan untuknya, kata Pernat. Acosta sekarang dan Marquez dulu adalah pesaing muda yang akan mencegah sang juara dunia meraih 10 gelar, ujar Pernat. Tim VR46 tampaknya berusaha membajak Acosta meski sang pembalap masih terikat kontrak dengan KTM hingga musim depan. Manajer tim VR46, Pablo Nieto, tidak menutupi ketertarikannya kepada juara dunia 2 kali berusia 21 tahun itu. Pedro adalah pembalap yang, jika Anda melihat ke sekeliling pit lane, saya rasa semua orang menyukainya, kata Nieto dilansir bolasport.com dari Cor Sedimoto. Dia pembalap yang memiliki masa depan cerah di MotoGP. Kami selalu terbuka untuk apapun.
Memang benar kami memiliki kontrak dengan kedua pembalap kami, Franco Morbidelli dan Fabio Di Gianantonio, tetapi kita tidak pernah tahu, pungkas Nieto. Marc Marquez kembali mendominasi sirkuit Sachsenring hari Minggu ini. Pembalap Ducati ini kembali membuktikan kehebatannya sebagai raja trek Jerman dengan mencatatkan lap tercepat dengan catatan waktu 1:27.04. Dengan catatan waktu ini, pembalap kelahiran Cervera ini telah mencatatkan 69 lap tercepat sejak bergabung dengan MotoGP, meskipun ia masih tertinggal dari legenda motor lainnya.